In 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 488, dan malam hari ini kita kembali kedatangan bintang tamu yang luar biasa ya, ditunggu-tunggu, yang padu padan jadwalnya susah banget dan akhirnya malam hari ini matching. So boleh tepuk tangan yang kencang dulu dong buat Bunda Arsaningsih. Apa kabar Bun? Baik, sehat, damai, berkelimpahan. Mantap. Terima kasih malam hari ini sudah mau kembali ke Dialog Positif, dan malam hari ini topiknya kayak simpel gitu ya, tapi nggak bisa dibahas satu episode kayaknya ya, karena malam hari ini kita akan bicara tentang karma, takdir, dan jati diri. Wah, ini menarik banget. So, yuk kita sama-sama persiapkan pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, karena malam hari ini akan banyak insight, akan banyak pengetahuan, dan saya juga mau minta maaf sama timnya Soul gitu, karena beberapa kali diundang nggak matching juga waktunya. Jadi mudah-mudahan nanti semesta ngasih waktu untuk saya bisa ikutan juga di Soul gitu. Terima kasih untuk tim Soul. So Bunda, kita udah nggak sabar, mungkin kita akan dengerin dulu pemaparan tentang antara apa sih kaitan karma, takdir, dan jati diri. Dan tentu saja teman-teman ibu dan bapak, sahabat Dialog Positif dimanapun berada, kalau ada pertanyaan, ada yang mau memberikan apresiasi, nanti boleh lewat raise hand atau lewat chat. So Bunda, the stage is yours, silahkan. Iya, terima kasih Kang Abu dan juga semua yang bergabung ya di acara malam hari ini. Rasanya memang ngepasin ya, belum pas-pas, tapi hari ini pas banget. Karena ini bagian dari proses karma yang harus kita terima atau takdir ya. Balik lagi ke situ ya Bun ya. Iya, balik mau lagi ke ya. situ. Mau nggak mau kita sudah berupaya sekeras mungkin ya Kang Abu ya, mengepaskan jadwal. Tetapi kalau memang waktu tidak tepat ya, proses karma itu tidak akan datang. Maka ini juga menjadi banyak orang yang bertanya, kenapa sih saya sudah berupaya kok belum bisa, atau ada yang mengatakan saya kok terus dapat jackpot ya, semua dapat hal baik, terus ada yang bilang kenapa saya buruk terus, ada banyaklah yang akhirnya membuat orang kebingungan. Nah dari sinilah akhirnya saya mengamati bagaimana sih proses terjadinya hubungan-hubungan ya, seperti kita nih saat ini kan bagian menguak takdir, menguak karma. Di balik ini apa sih yang membuat kita bisa bergabung dalam proses bersama ya? Tentunya Bapak Ibu yang ada di Dialog Positif ini kan tidak saling mengenal ya, mungkin ada yang memang sudah kenal, ada yang belum. Tapi kenapa sih ini kok bisa kita barengan, bisa punya waktu? Kenapa hal itu terjadi? Yaitu bagian dari proses. Oh, disinilah kita mempunyai kesesuaian karma untuk saling bertemu, saling berproses. Ya itu lagi. Jadi tidak ada yang kebetulan di alam ini, bahwa semua proses itu ada bagian dari karma yang harus diterima, atau orang melihat itu sebagai bagian takdir yang diterima. Nah, bicara soal takdir atau karma, banyak yang mempertanyakan. Mungkin kita sudah belajar ikhlas ya Kang Abu. Seperti saya juga, wah waktunya belum pas nih. Oke lah, ya saya menerima atau mengikhlaskan proses itu. Tetapi banyak juga yang mempertanyakan, kenapa sih kok bisa begini, kenapa sih harus begitu ya, sampai mungkin menimbulkan frustasi atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah di balik itu ya ini tadi kembali pada proses takdir. Takdirnya apa kan gitu. Orang bilang kita tidak bisa mengubah takdir, tapi nasib bisa dirubah ya. Takdirnya kita harus bertemu atau berpisah atau apa, memang semua sudah terpetakan. Nah peta dari mana sih? Apakah
itu terjadi karena Tuhan yang memberi, seizin Tuhan, atau apa? Kalau kita hanya mengatakan terimalah takdirmu, kadang-kadang kita masih komplain, ya, belum benar-benar ikhlas. Akhirnya saya mulai mencari di balik takdir itu apa sih? Karena kalau kita berbicara di kehidupan saat ini, realita kita terbatas pada proses saat ini, kita tidak akan mampu menemukan proses takdir itu terjadinya bagaimana. Kita hanya disuruh ikhlas menerima. Tapi ketika saya mengamati bahwa saya perluas diri, saya mulai mengenal jati diri, saya memperluas realita dalam kehidupan ini, tidak hanya yang terlihat atau nampak, tetapi orang bilang mungkin sesuatu yang goib. Biasanya orang suka sekali kalau udah berbicara di sisi goib, ya. Padahal yang goib itu menjadi sesuatu yang tidak goib lagi kalau tabir ini sudah terbuka. Nah, itu maksudnya apa gitu loh. Di sini saya mulai mengamati, ya, sebenarnya kalau kita paham proses energi, karena yang goib itu kan sebenarnya yang energi atau yang niskala, yang bisa, yang tidak nampak atau kasat mata. Tapi sebenarnya kalau kita mau memperluas, belajar mengenal diri, memperluas realita kita lebih luas, tidak hanya berfokus pada yang berfisik, tetapi mulai berfokus juga pada sesuatu hal yang tidak berfisik, yaitu energi. Akhirnya kita akan mengetahui kebenaran jati diri kita. Ya, mau nggak mau saya perluas realita saya, energi ini. Saya mulai memahami proses energi dan mulai mengamati apa sih sebenarnya di balik proses takdir itu, dari mana sih, bagaimana sih, ya. Dari proses mengamati itu, dan juga mungkin ya tambahannya sedikit bisa melihat di past life. Dulunya saya pikir saya gila sendiri, tapi sekarang dengan proses soul matter ini saya ngajak orang gila rame-rame. Mudah-mudahan nanti Kang Abu ikut juga ini. Iya, kalau saya sih udah gila agak lama sih, Bun. Jadi saya orang gila lama gitu. Ya, jadi nggak kaget. Tadi nggak kaget ya. Ya itu dah, kita rame-rame. Tapi proses gila ini gila yang dapat dipertanggungjawabkan, ya, istilahnya bersifat universal, bahwa ketika semua orang mempelajari dengan proses yang sama, dasar-dasar yang sama, paham dengan proses hukum energi yang bekerja, maka kita akan mampu mengenali jati diri kita tidak hanya pada batasan yang berfisik atau yang nampak pada mata kita, tetapi mampu melintasi ruang dan waktu ini pada proses past life, mungkin ya, tidak mungkin ya, pasti itu di past life, karena rekam jejak proses jiwa kita ada di sana. Nah, saya mulai mengamati lah, beberapa mulai bisa menerima karena itu adalah sesuatu yang diajarkan, tapi beberapa mungkin mengatakan oh tidak, itu gak ada gitu. Nah, saya mulai mengamati kenapa kalau ini suatu yang universal harusnya semua itu ada, bisa. Dan disinilah saya memahami kenapa mereka belum sampai di sana, karena mereka masih memahami hanya sebatas pemahaman secara berfisik. Padahal kita ini kan tuh makhluk spiritual, jadi tidak hanya manusia itu makhluk spiritual, jadi mempunyai tubuh fisik dan tubuh energi. Nah, kalau kita mau membuka realita kita lebih luas pada pemahaman tubuh energi, disitulah kita paham dengan konsep jiwa dan semua rekamannya. Nah, dari inilah saya mulai memberanikan diri untuk lebih dalam mengamati proses daripada jati diri seseorang. Maka ternyata banyak rekaman yang dibawa dalam proses mengenal jati diri. Dan ya, kalau kita tidak mengenal diri kita, maka kita tidak akan mampu menerima apa yang menjadi takdir kita dengan ikhlas. Bahwa sesungguhnya
proses takdir itu atau karma yang kita bawa ini ya bagian dari apa yang dulu kita tanam dan di kehidupan saat ini kita menuai. Jadi menerima buah karma itu, dan tentunya nggak ada jalan yang lain kecuali belajar untuk ikhlas menerima. Tapi bukan berarti sampai di situ saja. Masih ada kesempatan bagi kita untuk mengubah takdir kita apabila kita paham atas pemetaan diri kita. Ya, misalkan saya sudah tahu nih dari mungkin penilaian 4 aspek atau Gawan Bayen pada waktu lahir tuh, di aspek kesehatan saya kok buruk ya. Dari mana hal buruk? Oh, ternyata dari past life saya sudah ada rekaman buruk. Sehingga di kehidupan sekarang saya harus berupaya dong memperbaiki kualitas rekaman kesehatan itu untuk menjadi lebih baik. Ya, masih ada, bisa kita mengupayakan mengubah apa yang menjadi takdir kita ini dengan hal-hal baik yang kita tanam, sehingga takdir yang buruk itu bisa kita terima dengan ikhlas dan kita bisa memperbaiki dan membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Nah, itulah proses pengamatan dari konsep karma, takdir, dan jati diri itu tidak bisa hanya satu persatu saja dipahami, tetapi ya semuanya ini adalah bagian yang harus menjadi hal dasar yang dipahami untuk kita dapat menapaki hidup kita, tentunya berada di jalan yang benar, ya, role yang benar dari proses hidup kita, dan akhirnya sampai ke tujuan akhir. Itu harapannya kita dengan mengenal diri kita, maka kita mengenal Tuhan kita. Kita akan sangat bersyukur dengan proses hidup kita, tidak menyalahkan keluar, ya, ikhlas menjalani proses hidup kita, tidak mempertanyakan kepada Tuhan kenapa saya begini begitu, tapi kita bisa lebih yakin dan percaya dalam menjalani hidup bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk dapat ya melanjutkan proses kehidupan menjadi lebih baik. Ya, saya sangat bersyukur dengan pernyataan bahwa barang siapa mengenal dirinya maka mereka akan mengenal Tuhan. Itu memang benar. Semakin dalam kita mengenal jati diri kita, kita akan semakin mengenal bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi ya. Terima kasih, ini openingnya dalam banget gitu ya. Jadi mengingatkan bahwa setiap kita manusia tuh nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali dengan ego misalkan. Dan ego itu nggak pernah ada di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Itulah kenapa ketika kita punya masalah jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam gitu ya kira-kira. Nah, betul. Yang menarik adalah ketika tadi Bunda mengatakan bahwa relate antara karma, takdir, jati diri gitu dan mengenal diri. Nah, sekarang kan pertanyaannya jalan ke dalam itu kan sangat abstrak gitu ya Bun ya. Jalan ke dalam itu sesuatu yang ya kita sebagai manusia yang senang banget visual tentu akan sangat melihat simbolnya daripada fungsinya. Itulah kenapa agama tuh rata-rata jadi simbolik banget, tapi esensinya jadi kadang-kadang jadi hilang gitulah kira-kira. Nah, betul. Pertanyaannya adalah gimana sih stepping awal gitu untuk kita sebagai amatir lah ya, dalam tanda petik kita orang awam, kita yang benar-benar baru tahu tentang keilmuan spiritual, tentang energi. First step kita untuk mengenal diri itu pertama kali menurut Bunda tips and tricksnya dimulai dari mana sih? Silakan. Ya, tentu untuk proses mengenal diri itu diri kita sendiri ya, butuh mengamati gitu. Karena kalau kita itu memposisikan diri kita kemudian kita melihat keluar, maka kita akan gampang sekali mengoreksi orang lain. Oh, yang ini nih begini, orang ini begitu. Ya, mengamati, dengan proses mengamati orang lain kita jadi tahu, oh dia kecenderungannya begini, dia cenderungannya begitu. Tapi seringkali kita tidak tahu, tidak pernah memberikan waktu untuk mengamati diri kita. Karena tentunya semua orang akan merasa
kita baik-baik saja, karena banyak yang akhirnya belajar, dia mengatakan saya sudah baik-baik saja kok, saya nggak punya masalah. Ya, secara berfisik kita baik-baik saja nampaknya dari luar, tapi begitu kita mulai memberikan pengamatan secara energi, mulai mengamati proses radiasi dari batin kita, kesadaran kita, maka kita baru ngeh, oh ternyata saya loh, di dalam diri saya itu masih banyak pendaman-pendaman yang tidak baik gitu ya. Atau rasa saya ketika saya melihat si A aja saya sudah tersinggung gitu. Jadi itu sama sekali mungkin tidak pernah terpikir dalam diri kita. Nah, radiasi inilah yang mulai kita amati. Tentunya ya dari orang awam untuk diajak melihat ke dalam diri agak sulit karena mereka hanya menilai secara berfisik. Ya, tapi mengamati proses batin karena tidak terlihat tentu perlu edukasi, perlu belajar. Nah, proses belajar inilah yang mungkin saya rasa diperlukan oleh semua orang karena sejatinya kita mempunyai tubuh energi yang sering kita lupakan atau proses batin itu sendiri. Rasanya seperti itu sih Kang Abu. Jadi kenapa orang akhirnya lari dengan proses meditasi, duduk hening, karena pada saat kita dalam keheningan ya kita mulai dapat merasakan rasa-rasa yang sebenarnya masih melekat di dalam diri kita. Nah, kecuali kalau mereka sudah mulai terusik dan mulai ingin mencari, biasanya mereka yang sudah mencari kenapa saya galau, kenapa saya begini, mulai dia mencari dan bertemu dengan proses energi ini, mulai memahami bekerjanya energi di dalam diri, mulai mereka menyadari, oh ternyata saya masih punya loh rasa-rasa yang tidak nyaman yang ternyata sumber dari ketidaknyamanan kita dalam menjalani hidup. Ya, kelihatannya orang sawang sinawang ya istilahnya, melihat dia baik-baik saja, tetapi siapa tahu dalam hati orang itu, siapa tahu ya diri kita pun kadang-kadang terkaget-kaget, oh ternyata saya masih punya marah ya sama si A, si B gitu. Padahal menurut kita masalah itu dari dulu sudah selesai. Tapi secara energi kita masih menyimpan pendaman-pendaman psikis negatif yang masih kita bawa karena kita tidak pernah merilis atau menyelesaikan proses permasalahan di masa lalu. Nah, dengan kita mampu mengidentifikasi hal ini, maka kita baru ngeh atau paham, oh inilah yang saya miliki. Jadi mulai melihat ya ke dalam diri. Nah, untuk proses energi tentu perlu belajar dan kita punya metode soul meter untuk mengukur radiasi-radiasi tersebut, karena dengan itu sangat terbantu seseorang dapat mengidentifikasi dirinya. Dan setelah mampu mengidentifikasi, baru kita memberikan solusi bagaimana sih proses menyelesaikannya. Dan dengan diberikan metode untuk menghadirkan kekuatan Tuhan lebih besar, karena kita paham hanya kekuatan Tuhanlah yang mampu membantu atau mengangkat proses kekotoran batin kita, menyelesaikan semuanya proses diri kita, maka kita akan mencapai kondisi yang bahagia, yang damai ya, di mana energi Tuhan memenuhi diri kita. Seperti itu. Terima kasih Bun, indah sekali jawabannya, terima kasih. Nah, kembali ke berbicara tentang karma gitu ya. Wisdomnya semesta gitu ya, kasih sayangnya Tuhan itu kan kita terlahir dengan lupa gitu ya Bun. Kita lupa gitu ya, dalam tanda petik ya, kalau nggak dicari dan kalau tidak menyelami juga kita nggak akan tahu tuh progressing past life-nya seperti apa. Dan disitulah dengan kelupaan ini justru malah banyak orang yang justru malah nggak bersyukur, padahal kalau kita mulai benar-benar sadar bahwa ini adalah kendaraan terbaik dari karma dan seterusnya, dan ini adalah puncak bersyukur kita bahwa kita dikasih tubuh manusia gitulah kira-kira. Nah, pertanyaannya adalah, kan nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa tahu tentang past life gitu. Nggak semua orang mungkin juga percaya, nggak semua orang juga mungkin atau skeptik gitu ya. Nah,
Ya. Pertanyaannya adalah gimana sih untuk tahu bahwa ini tuh karma saya, ini tuh past life saya, ini tuh adalah sesuatu yang harus saya jalankan. Padahal kita benar-benar lahir dalam keadaan lupa, seakan-akan nggak ada datanya. Padahal kita ini kan ya balik lagi ya kumpulan data yang terus sedang mengalir gitu kira-kira, Bun. Nah, gimana tuh untuk bisa tahu bahwa past life saya itu dulu ini, yang harus saya benerin sekarang tuh ya ini gitu. Karena kan kalau kita nggak tahu problemnya, kita gimana mau tahu solvingnya gitu. Sementara solvingnya jangan-jangan sekarang tebak-tebakan gitu. Ah, saya beresin ini, padahal problemnya nggak di situ gitu. Nah, gimana untuk tahu past life itu seperti apa dan karma kita seperti apa, dan kita hari ini tuh beresin karma gitulah kira-kira, Bun. Silakan. Ya, benar. Bicara masalah karma, bicara masalah takdir atau apa, semuanya ya saya rasa semua dalam ketidakpastian ya. Orang ngira-ngira, orang menganggap itu sesuatu yang tidak ada yang percaya, ada yang tidak ya, karena mereka tidak melihat secara realitanya. Tetapi kalau kita seperti yang Kang Abu bilang tadi, sebenarnya datanya tuh semua ada di alam ini gitu, secara energi terekam di alam ini. Bahkan baru dalam proses niatan itu tidak diucapkan loh Kang Abu ya. Niatan itu sesuatu yang diradiasikan, sebenarnya itu proses batin ya. Itu kan tidak ada orang melihat apa yang diniatkan oleh seseorang kan, tidak diucapkan, tetapi secara energi dia sudah terradiasi dan dia sudah tercatat di alam ini. Maka untuk mampu memahami apakah itu bagian karma saya atau itu memang saya atau apa yang saya lakukan, kenapa saya dapat hal buruk dan ini, ya kita harus mampu menerjemahkan data-data itu yang tercatat secara energi. Maka di sini metode Soul Matter adalah suatu metode di mana kita mampu menyelaraskan dengan proses membaca ya data-data yang ada di alam secara energi, dan mampu kita terima secara logika kita sebagai manusia, dan tidak hanya diterima, kita bisa mengolah data tersebut untuk memberikan suatu solusi dalam hidup kita. Ya, sebenarnya itu prosesnya. Tapi kalau kita tidak pernah mau menjalani sampai proses ke sana, ya mentok. Karena data itu dalam proses energi dan dibawa dalam proses rekaman jiwa, atau istilahnya ini kitab teles, kitab yang basah yang kita bawa kemana-mana ini harus dibaca kan itu. Tapi orang masih sibuk dengan bacaan kitab di luar, sibuk mengamati orang, menilai orang, menghakimi orang tanpa pernah memikirkan bahwa kita ini adalah bagian yang harus kita pahami. Karena kita lahir lupa, padahal sebenarnya datanya udah lengkap ada di dalam diri. Nah, kalau kita tidak pernah mampu belajar bagaimana menerjemahkan atau memahami data ini, ya tidak akan sampai ke sana. Nah, itu perlu kebulatan tekad dan kesadaran kita untuk mencari. Jadi kalau mereka tahapan kesadaran mereka itu belum sampai di sana, ego mereka masih kental atau masih kuat dalam proses hidupnya, ya otomatis dengan hal yang seperti ini tidak akan pernah klik ya, tidak pernah akan tertarik ke arah ini. Mereka masih memikirkan bagaimana memuaskan egonya, karena hukum di alam ini sejenis menarik sejenis. Ya seperti yang saat ini saya dan Kang Abu sampai pada proses berbicara seperti ini kan ada kesejenisan. Kemudian ada teman-teman yang mengikuti proses ini, ada kesejenisan karena ada keingintahuan lebih, karena ingin mencari solusi. Jadi ini nggak ada yang menurut saya kalau mereka tidak sejenis, saya akan tolak menolak. Jadi di sinilah kita akan melihat kalau memang dia adalah jiwa yang sudah kesadarannya cukup tinggi, dia akan terbuka dan mampu menerima, oh inilah kenyataan secara universal itu memang ada. Tapi kalau kesadaran mereka belum bertumbuh, ya mereka masih memikirkan apa yang selaras dengan kepentingannya atau egonya. Jadi disinilah kita yang
memahami ya harus bertoleransi gitu. Menerima ya semua sedang ke proses bertumbuh. Sehingga tidak ada penghakiman atas apapun yang terjadi. Toh nanti pada saatnya mereka lahir lagi, mereka kesadarannya bertumbuh, ya mereka juga akan sampai pada titik ini. Oke, terima kasih Bun. Berarti yang gila lumayan banyak ya, 340 nih yang Oke, makasih. Dan menarik banget bahwa ya konsepnya kembali lagi kepada kesadaran gitu. Nah, kita kembali kepada diri sejati, Bun. Kita tuh kadang kan suka terdistraksi lah. Banyak yang tidak bisa memisahkan dan menjaga jarak antara dirinya dengan pikirannya, antara dirinya dengan perasaannya, antara dirinya dengan memorinya misalkan. Dan selama ini kalau kita berbicara kan bahwa diri sejati itu bukan apa yang aku pikirkan, bahwa kita bukan nama kita, bukan jabatan dan seterusnya lah gitu kira-kira. Sehingga kan itu terjadi kelekatan gitu ya, kemelekatan atau attachment gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana sih untuk menumbuhkan kesadaran, untuk bisa membedakan mana ini kesadaran, mana ini pikiran gitu. Mana ini kesadaran, mana ini perasaan atau ego. Kan itu kadang tipis gitu ya, Bun. Kalau kita nggak latihan tuh ya udah ikutin aja gitu, serasa ngikutin kata hati padahal mau-mau gitu, konsep ego dan seterusnya gitu. Nah, gimana tuh menseparasi antara kesadaran dan pikiran, kesadaran dan ego dan seterusnya sehingga kita benar-benar ada di dalam kesadaran yang utuh gitu. Silakan. Iya, terima kasih. Wah, pertanyaannya dalam banget ini Kang Abu, karena tidak banyak orang yang memikirkan sampai ke situ. Mereka baru ya oke lah, oh ini kesadaran, oh ini begini ya. Tapi ini kan sudah mulai, menurut saya mulai ingin mengetahui lebih dalam. Memang dalam proses ini kalau kita hanya berteori, itu teorinya banyak sekali. Kesadaran adalah seperti ini. Itu sesuai dengan teori, itu kan dihasilkan dari analisa seseorang, dari opini seseorang. Nah, apakah teori A ini benar, merupakan suatu kebenaran di alam ini? Kadangkala kan kita juga tidak tahu, ya katanya. Ya, apalagi itu sesuatu yang sudah diturunkan, gitu ya, sudah harus diyakini. Jadi dogma gitu ya, Bun ya? Ya, jadi dogma. Nah, inilah yang menjadi menjadi rancu atau tidak pada kebenaran itu sendiri. Nah, bagaimana membedakan? Karena saya dulu juga berada dalam posisi seperti itu. Ya, kadang kita tidak, ya karena ini memang sudah diturunkan harus diikuti begini-begini, karena buku ini ya begini-begini ya, kitab ini menyatakan demikian. Tapi ketika kita mempelajari dari proses energi, kebenaran semua itu terekam di alam. Dan kemudian kita bersifat netral, tidak memihak di satu kondisi, kita benar-benar mampu menetralkan diri tanpa ada interaksi dari luar, ya istilahnya tidak memihak itu. Kita akan dapat merasakan bahwa kapasitas energi dari pikiran, dari perasaan, atau ego kita itu akan berbeda kualitas energinya. Jadi kita bisa mikir, oh ini baru muncul di pikiran saya saja, belum masuk pada proses pikiran bawah sadar misalkan, kalau kita bicara seperti itu. Atau ini adalah bagian, oh saya tidak mempunyai pikiran itu di kehidupan saat ini, atau batin saya tidak ada itu. Tapi ternyata kita dapatkan rekaman, oh di past life dia sudah mempunyai hal tersebut. Ya, jadi disinilah dengan proses energi menurut saya, dalam kondisi kita netral kita dapat memilah kualitas-kualitas energi yang berbeda-beda antara kualitas pikiran, kemudian kualitas ego, kemudian kualitas daripada batin, ya, kemudian kualitas dari rekaman jiwa di past life itu berbeda energinya. Kalau itu sama, ya mungkin kita bingung ya seperti ini, banyak opini yang disampaikan karena mereka tidak
benar-benar masuk lebih dalam proses energi. Tapi ketika nanti kita bisa paham energi dan membedakan kualitas masing-masing energi, kita akan tahu, oh ya, ini berbeda. Ya, jadi disitulah kita akan lebih meyakini lagi dengan proses energi bahwa apa mungkin yang kita pahami sebelumnya tidak benar-benar suatu kebenaran, tapi kebenarannya malah ini. Nah, itu disinilah kami lebih mengarahkan untuk benar-benar mengenali kebenaran-kebenaran yang murni tanpa ada proses ego kita yang masuk atau mengintervensi daripada kebenaran yang murni tadi. Tapi latihan yang kami lakukan adalah berserah. Karena dalam kondisi berserah tidak ada lagi radiasi energi yang lain yang terradiasi yang akan mempengaruhi daripada energi-energi yang murni ada di alam ini. Memang kalau saya katakan wow, agak susah mungkin dimengerti, tapi begitu nanti kita mulai mengenal energi, bagaimana hukum-hukum energi atau hukum alam ini bekerja, barulah kita mulai ngeh bahwa oh ternyata berbeda kualitasnya. Oke. Jadi emang agak susah kalau nanya rasa ayam pop tuh gimana gitu ya. Mending ke restoran Padang. Ya udah gitu ya, Bun. Makanya saya agak sulit seperti ngomongin cabai itu pedes ya. Oke, cabai ini pedes, kamu makan. Orang nggak percaya masa, kecuali dia makan cabai baru dia merasakan wah pedesnya kayak gitu, baru dia bisa solusi untuk setelah makan cabai itu harus minum teh hangat misalkan. Itulah kenapa mungkin orang perlu kejeduk dulu untuk sadar punya kepala gitu ya, Bun. Makanya saya kadang-kadang gini, loh wong sudah dikasih tahu loh ya akan begini-begini, tapi dia nggak percaya. Nah, begitu dia sudah kejedos jatuh ketimpa tangga katakanlah, baru sadar. Makanya saya juga mulai menerima ketika orang itu belum percaya, ya sudah belum waktunya, saya bilang gitu. Nanti ada saatnya kok, kalau dia sudah mengalami, sudah jatuh, dan barulah mereka paham, oh ya. Tapi memang proses kesadaran jiwa bertumbuhnya seperti itu, Kang Abu ya. Jadi tidak bisa langsung serta-merta dari awal itu langsung pinter gitu, tidak. Dia harus mulai tahapan seperti orang naik sekolah gitulah, dari SD, SMP, SMA, universitas. Maka proses kesadaran kita juga bertumbuh seperti itu. Oke, terima kasih Bun, menyenangkan sekali. Bunda dari tadi bolak-balik bicara tentang energi gitu ya. Sekarang tuh lagi musim healing gitu ya Bun ya. Healing untuk memperbaiki energi gitulah kira-kira. Back to the nature gitu misalkan. Nah, betul. Dalam tips and tricks simple aja, gimana sih Bun untuk memperbaiki kualitas energi, untuk membersihkan, karena kita tahu bahwa energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, dia hanya bisa berubah gitu ya, bertransformasi gitu. Nah, simple untuk membuat energi kita much more pure gitulah kira-kira. Silakan. Ya, benar sekali. Hukum energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihancurkan, tapi bisa bertransformasi ya, bisa dirubah. Tapi kembali setelah saya mengamati proses energi itu, yang mampu mengubah energi itu hanyalah kekuatan Tuhan. Ini yang banyak orang tidak paham. Jadi mereka berdaya upaya sendiri dengan usahanya sendiri, tapi hasilnya tidak berubah. Walaupun dia sudah merasakan, saya sudah mengatakan saya sudah begini, saya sudah begitu, tapi tidak ada yang berubah. Nah, ketika saya memahami itu juga butuh perjalanan panjang ya, sampai di suatu titik saya melihat, orang itu tidak banyak berupaya, yang dia lakukan hanya berserah. Kok tiba-tiba energi Tuhan itu hadir dan mengubah, itu yang dahsyat sekali menurut saya ya, karena saya melihat dengan mata saya sendiri bagaimana proses itu terjadi, dan baru saya paham, oh yang bisa mengubah dan menyembuhkan adalah kekuatan Tuhan. Sampai di sini akhirnya saya mengerti bahwa proses hidup yang kita jalani itu hanya
mengarahkan kita sampai kita tuh menyadari keberadaan Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita adalah percikan cahaya Tuhan yang harus kembali kepadanya. Dan disinilah bagi mereka-mereka ya kita-kita ini hanya mengarah pada bagaimana sih kita mampu berserah kepada Tuhan sehingga kekuatan Tuhan mampu hadir dalam diri kita dan membersihkan itu healing ya. Healing itu kan proses mengalirnya energi kita. Kalau kita ada sumbatan, ada emosi, saya lihat dia punya cemas, takut dan semuanya. Kenapa itu muncul? Ya karena tidak ada kekuatan Tuhan di sana. Ya, adanya ego kita yang menguasai tubuh kita sehingga muncullah banyak sumbatan-sumbatan dalam hidup, entah itu di kesehatan, hubungan, kemakmuran dan spiritual. Tapi begitu orang punya kesadaran bahwa hanya energi Tuhan yang mampu menyelesaikan proses, melibatkan kekuatan Tuhan untuk proses hidup kita, barulah kita mampu healing tadi, menyelesaikan, membuat sirkulasi energi di dalam diri fisik kita, ya, kemudian di dalam hubungan kita kan juga bersirkulasi ya. Kalau hubungan kita stuck ya kita terus tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi dalam hubungan pun ada energi yang harus mengalir. Dalam kemakmuran apalagi kalau kita pelit, tidak ada energi proses mengalir ya kemakmuran kita tidak masuk juga. Jadi kalau kita paham, begitu kita berserah pada Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita dan Tuhan akan melapangkan semua jalan kita. Banyak orang sudah paham dengan ayat tersebut, tapi bagaimana prosesnya seringkali tidak dipahami. Bahwa berserah itu ya totali kepada Tuhan dengan tidak menuhankan ego kita. Nah disinilah kita tahu, oh sebenarnya dengan melibatkan kita berserah total kepada Tuhan, kita mengenal diri kita mengenal apa yang menjadi takdir kita melibatkan kekuatan Tuhan dalam menjalani takdir kita, tidak menyalahkan orang lain, tidak lagi menghakimi orang lain, bahwa kita sadar inilah yang saya tanam dulu, saya tuai sekarang sebagai takdir, kemudian lebih banyak mengalirkan kebaikan, menanam kebaikan atau karma baik, maka tentu kita dapat menjalani hidup kita tanpa kemelekatan, tanpa beban, tanpa rasa yang tidak nyaman. Kita akan menjalani dengan penuh kedamaian, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh keikhlasan. Ya, itu yang saya amati dari proses saya berinteraksi dengan banyak orang. Keren, terima kasih. Emang lagi musim healing sih, sampai ya saya punya teman Romo gitu kan, di teman-teman Kristiani itu kan suka ngomong mencari domba yang hilang. Nah sekarang tuh mencari domba yang healing, Bun, gitulah kira-kira. Ya memang sih tingkatan healing itu ada banyak tingkatan Kang Abu ya. Jadi kan itu yang saya jabarkan tadi yang utama ya, memang yang bisa menyembuhkan diri kita hanya Tuhan, kekuatan Tuhan yang bisa membuat kita menyelesaikan PR kita sebagai manusia itu ya kekuatan Tuhan. Tapi kalau mau sekedar sederhana, ya sebenarnya proses healing adalah ketika kita berbagi. Dengan memberi kita akan menerima, proses sirkulasi, mengalir ya. Jadi semakin banyak kita berbagi dengan penuh cinta ya, seperti saat ini Kang Abu sudah berbagi ya, memberi ruang pada saya untuk berbagi, ini kan proses healing kita. Dan proses kita berbagi ini kan menghealing juga orang lain, karena orang lain akhirnya oh iya benar, itu kan begitu ada kesadaran mereka, pola pikir mereka berubah, itu proses healing juga bagi mereka. Jadi healing itu tidak hanya jalan-jalan kemana-mana nanti pulangnya pusing kepala karena billingnya banyak gitu ya. Jadi prosesnya ya sederhana sih sebenarnya, pahami diri kita, melepas, memberi, berbagi, itu kan konsepnya hanya seperti itu, energi, proses energi yang mengalir. Oke Bun, terima kasih, indah banget jawabannya. Cuman jadi menarik gini Bun, kayak paradoks gitu ya. Ya.
kita kadang ngerasa bisa melakukan ini gitu. Bahkan ada satu statement yang menarik gini, Bun. Bukan ibadahmu, bukan puasamu, bukan sedekahmu, bukan sembahyang, apapun lah nama-nama itu semua gitu yang membuat kamu masuk surga, tapi kasih sayangku kata Tuhan gitu. Jadi jangan dibandingkan lah dengan apapun yang kita lakukan karena semuanya hanya kasih sayangnya Tuhan gitu. Nah, yang menarik adalah ketika kita bicara gitu ya, semakin mencari, let's say kalau kita bicara bahwa orang yang mencari kebahagiaan nggak akan pernah dapat kebahagiaan karena mencari adalah antitesis dari kebahagiaan. Gitu ya. Sementara ketika mencari, justru penemuan itu datang ketika kita udah selesai tidak mencari, which is itu tadi berbicara masalah pasrah, berserah, justru ketika selesai tidak mencari, datang dalam tanda petik gitu. Karena ya balik lagi, bukan masalah pencarian, orang yang dicari udah ada di situ kok gitu intinya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah menariknya paradoks ini bahwa di satu sisi mencari, tetapi kita disuruh berserah gitu ya. Kita disuruh nggak ngapa-ngapain dalam tanda petik. Ini kan menarik gitu. Nah, gimana sih batasan antara effort gitu ya? Kadang kan kalau mencari ada ego gitu ya. Saking pengennya justru malah nggak dapat gitu. Effort antara saya benar-benar ngegas dan effort juga kadang kita perlu ngerem gitu. Karena somehow saya selalu percaya dengan kalau muridnya siap tuh guru pasti datang gitu kira-kira, Bun. Gimana kira-kira? Ya, kalau ngerem, digasin juga nggak bisa ya. Jadi kadang-kadang kita kan lupa nih, kalau kita mau ngegas, kalau rem tangannya masih diangkat gitu kan nggak bisa gitu. Jadi kan berarti harus prosesnya kan harus remnya benar-benar dilepaskan baru bisa ngegas. Nah, kita seringkali lupa, kita pikir kan kita gaspol, tapi kita masih handle rem tangannya masih diangkat gitu ya. Jadi saya bicara di rem tangan ya, ini masih diangkat gitu. Ya, yang terjadi adalah kita lelah karena nggak jalan-jalan. Nah, di sini harus selaras, Kang, dalam proses pencarian ini. Ternyata kalau saya amati, mereka mencari tapi mereka tidak rendah hati ya, kurang rendah hati. Kemudian ya itu tadi, remnya dilepas, diturunkan, hand remnya diturunkan, itu adalah proses gimana kita itu siap dan rendah hati menerima. Banyak orang yang mereka gaspol tapi egonya masih tinggi, jadi ya mereka tidak akan menemukan. Tapi begitu dia berserah ya, bukan pasrah ya. Kalau pasrah itu sudah berupaya kemana-mana terus tidak ada daya upaya lagi lah, saya sudah pasrah dah, capek dah atau apa. Di sini proses berserah saya lihat ya ketika mereka mau melepaskan handrem egonya ya, keterikatan-keterikatannya, maka disitulah dia akan menemukan Tuhannya ya. Jadi sebenarnya ya nggak kemana-mana, nggak perlu dicari kemana-mana ya, kita cukup di sini saja karena semua ada di dalam diri. Yang kita selesaikan ya proses diri kita, bagaimana kita mampu dengan kerendahan hati. Bahkan ketika murid siap itu kan ketika murid ini dengan rendah hati mau menerima pembelajaran yang datang, maka guru akan datang. Tapi kalau murid menyatakan dirinya siap, remnya masih tinggi, gurunya datang pun pembelajaran itu akan keluar semua, dia tidak mampu menyerap pembelajaran itu. Jadi ya tetap intinya pada proses kita mau mencari kebenaran Tuhan ya, kerendahan hati itu yang menjadi nomor satu. Bagaimana kita mampu mengalahkan ego di dalam diri kita. Oke, keren, terima kasih. Berbicara guru, Bun, ini menarik ya, karena kan balik lagi ya, kita ini hidup belajar gitu. Saya selalu mengatakan hidup ini adalah the school of life, maka siapa yang datang ke kita adalah guru. Di mana kita berada, tempat belajar, setiap jam adalah jam pelajaran gitu. Nah, ini ada yang menarik tentang guru tuh, dan ini saya rasa banyak menjadi perbincangan gitu, di mana kita perlu guru gitu ya kira-kira. Yeah. Tapi kan yang menarik adalah ketika kita masuk ke dalam spiritual trap gitu misalkan, bahwa guru ini hanyalah sosok yang hanya mengantarkan dia untuk mengenal Tuhannya gitu.
Tapi yang menarik adalah guru juga bisa dituhankan gitu ya kira-kira dalam tanda petik gitu. Sehingga kadang-kadang ya balik lagi tuh, mungkin dengan di awal bahwa dia hanya menjadi jembatan, tapi mungkin juga ada ego yang ya balik lagi ya, egonya murid sama egonya guru semakin ke atas mungkin semakin punya dalam tanda petik jenjang yang lebih luas lagi gitulah kira-kira. Nah, gimana supaya kita tidak masuk ke dalam spiritual trap gitu ya, yang ia berguru gitu, tetapi kan mungkin juga kita harus menyadari bahwa guru itu yang hanya menghantarkan gitu. Tetapi ya balik lagi, ini saya banyak sekali mendengarkan cerita tentang spiritual trap ini antara hubungan murid dengan gurunya gitu. Gimana pandangan Bunda? Silakan. Iya, memang di awal proses guru dan murid itu sebenarnya kan tidak hanya terjadi pada kondisi saat ini. Tapi seorang guru sebenarnya guru yang sejati, dia adalah guru yang mampu menanam benih-benih pembelajaran pada diri murid tersebut, yang akhirnya dari proses pembelajaran di past life membuat dia naik kelas, kesadarannya meningkat, ketemu lagi gurunya, menanam lagi, meningkat. Ya, itu banyak yang mengatakan sebagai guru sejati. Tapi pada kenyataannya karena proses tidak ingat tadi, banyak murid yang tidak mengenali gurunya, tapi guru ini tetap paham, oh itu muridnya, karena namanya juga guru ya. Tentu muridnya baru satu langkah, gurunya mungkin sudah berapa kilometer lah, dia sudah lebih paham dengan kualitas jiwa daripada muridnya. Nah, pada saat mereka bertemu, sebenarnya ya kembali pada hukum kesejenisan. Jadi di sini banyak sekali guru-guru yang berguru sama ini loh gitu. Oh, sana bagus begini. Akhirnya mereka ke sana. Nanti tiba-tiba dia berubah lagi. Kok saya udah nggak klik lagi di situ loh ya. Saya mau naik kelas. Pasti akan ada perubahan lagi kesejenisan dalam proses spiritual. Ya, itu pasti terjadi. Dan nanti pada tingkatannya mereka akan mencari track proses perjalanan jiwa mereka. Apabila memang ketemu di kehidupan saat ini, mereka akan sampai juga pada guru yang memang menanam benih-benih pembelajaran tadi. Nah, dari proses ini tidak semua itu paham bahwa proses guru itu tidak mudah ya. Jadi mereka memikir, wah kalau saya sudah bisa begini, ini sudah dalam bisa dikatakan guru lah ya. Tapi ingat kembali, tentu seorang guru akan memiliki murid-murid yang kesadarannya lebih rendah daripada dirinya. Itu harus dipahami. Jadi kalau kita melihat, oh ini guru di sini, dia akan menarik yang tentu lower powernya lebih rendah, karena hukum dari proses pembelajaran kan mengalir dari tingkat tinggi ke tingkat yang rendah ya. Nah, di sini tentu tidak semua orang yang dikatakan guru pada kesadaran ini memiliki kualitas benar-benar menjadi seorang guru. Nah, ketika seorang guru salah dalam memberikan pemahaman ini kepada murid-muridnya, lama-lama proses ego guru ini juga akan naik dan mulai terjadi proses pengkultusan kepada sang guru. Ya, jadi disinilah kalau saya bilang siapa yang salah? Saya bilang bukan muridnya, gurunya yang salah. Karena dari awal dia sudah menanamkan hal tersebut sehingga mau nggak mau muridnya akan mengikuti apa yang diberikan oleh guru ini. Ya, kalau itu terjadi pada saat guru ini masih hidup. Seringkali gurunya tidak pernah awal pada waktu kelahirannya dia mengajarkan hal itu. Tapi setelah gurunya ini meninggal, karena saking setianya pada sang guru, muridnya juga salah gitu. Akhirnya dia mengkultuskanlah sang guru, padahal itu tidak pernah diajarkan oleh gurunya. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini wajar Kang Abu, karena semua itu sedang bertumbuh. Karena juga tidak ada acuan atau tolak ukur yang harus begini, kalau ini begini kan itu tidak ada. Semua dibebaskan untuk bertumbuh.
Tapi ketika kita paham pada tahapan berikutnya, yaitu tadi mengenal secara energi, kita akan paham tanpa kita apa ya istilahnya, kalau di energi itu ya memang sosoknya sudah membawa atau kewibawaan seorang guru memang sudah nampak di situ. Jadi nggak perlu digembar-gemborkan, ya proses bertumbuh belajarnya murid ya akan terus bertumbuh dengan baik. Disinilah memang sangat susah sebenarnya menjadi guru, tidak mudah. Ya bahkan dari sisi guru pun ada karma kelompok yang terbentuk dengan murid-muridnya, yang kadangkala ketika murid-muridnya berlaku negatif, gurunya ikut keseret, ya, atau karma kelompok gurunya yang negatif, murid-muridnya ikut keseret. Nah inilah yang agak menurut saya tidak mudah menjadi guru, tapi saya sangat menghargai beliau-beliau yang sudah saya bilang apa ya, mengorbankan dirinya dan waktunya untuk memberikan membantu proses bertumbuhnya kesadaran. Ya walaupun itu baru setahap sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi akhirnya saya pun bisa menerima kenapa ya ada yang di sini, kayak memang ada yang membutuhkan di situ. Kenapa ada di kelas ini? Oh, ada lagi yang mereka harus dibimbing di sana, ada lagi yang naik kelas. Oh, mereka memang harus di sana. Jadi disinilah kalau kita paham, kita harus akan menghargai setiap guru yang kita jumpai, karena guru kehidupan itu tidak hanya kita dapatkan di sekolah-sekolah formal, bahkan pada hal yang sangat sederhana pun apabila seseorang memiliki kerendahan hati, dia akan mendapat pembelajaran dari orang-orang yang mereka tidak mengatakan dirinya sebagai guru pun, mereka akan mendapatkan pembelajaran kehidupan. Sehingga ketika kita rendah hati, kita pun akan mengatakan, ya beliau adalah guru saya. Oke, terima kasih Bun, keren, indah sekali. Dan ini penelahan ya sederhana gitu ya, pembelajaran yang diulang-ulang gitu. Ngomongin karma Bun, ini cuman pengen diskusi aja gitu ya. Saya sih melihat bahwa our biggest karma itu datang dari orang yang paling terdekat, Bun. Pasangan kah, anak kah gitu. Dan that's our biggest karma gitu. Gimana sih pandangan Bunda tentang orang-orang terdekat kita? Apakah itu benar-benar menjadi biggest karma yang harus diselesaikan dalam kehidupan ini? Dan impact-nya tuh seperti apa kalau nggak selesai di kehidupan ini gitulah kira-kira. Silakan, Bun. Ya, benar sekali itu. Kang Abu ya, bahwa karma terbesar adalah pada orang-orang yang ada di dekat kita. Bahkan mungkin seperti orang tua kita, anak-anak kita, kakek atau apa, itu adalah bagian karma yang besar yang harus kita selesaikan, sampai kita harus setiap hari ketemu, sampai setiap hari kita harus punya masalah sama mereka ya. Bahkan kita harus sedarah dengan mereka, ya itu karena bagian penyelesaian hutang karma kita. Ya banyak orang yang awalnya tidak tidak menyikapi hal ini dengan baik, dan mereka berlaku baik pada banyak orang, tetapi tidak baik di dalam proses orang-orang terdekatnya, dan kita pun melihat mereka semakin terpuruk. Maka ketika kita mulai mengenalkan proses energi dan mereka mampu mengukur sendiri, ya istilahnya mengukur keberadaan hubungan karma-karma, barulah mereka ngeh bahwa oh inilah yang memang harus saya terima. Karena kalau enggak dengan proses dihubungkan atau dikaitkan menjadi suatu keluarga, mungkin kita bisa lari dari keluarga kita dan tidak menyelesaikan. Tapi kalau dengan keluarga mau nggak ketemu, mau ya harus ketemu, harus berinteraksi lebih intens ya. Jadi itu proses kita menyelesaikan karma. Tetapi kembali, karma itu tidak melulu buruk ya Kang Abu ya. Orang kita kalau kita ngomong karma selalu konotasinya buruk semua. Ya,
Padahal tidak seperti itu. Karma adalah hasil perbuatan kita. Ada yang baik yang kita terima, dan kita harus, memang ketika kita harus mendapat hal yang baik dari mereka pun, kita pun akan didekatkan oleh mereka. Ya, jadi disinilah kita melihat, oh iya, ada orang tua yang anaknya baik-baik saja, bahkan sangat menyayangi orang tuanya dan sebagainya, memberikan kebahagiaan pada orang tuanya dan keluarganya. Tapi ada juga seorang anak yang terus nyakitin orang tuanya. Kenapa begitu? Ya itu tergantung dari apa yang dia tanam. Ya, bahkan saya melihat sekarang, dulu jadi ibunya, jadi anaknya, dulu adalah pasangan suami istri di past life. Ya, bisa mereka nggak selesai ketika sudah didekatkan jadi suami istri, juga nggak selesai, didekatkanlah dia menjadi anak, ya, ibu dengan anaknya. Ya, ada juga yang seperti itu. Nah, kalau kita tidak ditunjukkan gitu loh dengan proses dia mengenal, mengukur sendiri, biasanya orang tidak percaya. Maka ketika mereka mampu mengenali jati dirinya, oh iya, saya ternyata dulu begini ya, oh iya, sekarang saya harus menerima, barulah dia bisa menerima dengan ikhlas buah karma yang harus dia terima. Emang benar harus kejedot dulu, harus mencari dulu, habis itu diberikan toolsnya atau alatnya, mereka sendiri yang membuktikan, barulah mereka meyakini. Dan begitu mereka tahu, kita kasih alat untuk bagaimana menyelesaikan, terjadi perubahan, barulah mereka menyadari, oh iya, saya bersyukur dengan proses hidup saya. Ya, memang demikianlah proses pemetaan dalam kehidupan. Maka orang-orang yang terdekat dengan kita adalah bagian karma yang besar yang harus kita terima sebagai takdir kita. Tapi ya kita masih punya kesempatan apabila kita mau membuka diri, mengenal diri kita, mengamati diri kita, dan memperbaiki diri. Kuncinya adalah memperbaiki diri. Ya, dan akhirnya ya terjadi perubahan. Tapi kalaupun kita tahu ada beberapa orang yang akhirnya sudah tahu nih kenyataannya seperti itu, tapi egonya dia masih tidak mau mengubah dirinya, ya dia masih juga terpuruk. Ya, itulah karma dia, ya, kepilihan dia, karena hidup adalah pilihan. Jadi ya kita tidak bisa memaksakan pilihan-pilihan pada orang lain. Tapi ketika kita memberi kesempatan dia belajar, dia mengenal dirinya, mengamati dan menentukan pilihannya dengan bijaksana, ya tentu dia akan dapat menyelesaikan dirinya sendiri. Ya, solusinya ada pada dirinya sendiri. Oke, terima kasih Bun. Makanya yang nonton ini kalau pasangannya agak-agak nyebelin, ya udah terima aja ya, karma soalnya. Ya diterima, tapi juga jangan ikut membentuk karma baru. Kan kadang orang iya, supaya nggak ketemu lagi ya, masa bukan, Bun ya. Iya, kalau dia oke, terima, aku terima, tapi kamu nyebelin, ya terus ketemu lagi. Disinilah kita menyadari pentingnya proses memaafkan dan meminta maaf. Oke, ya, menerima mereka. Aduh, ini pertanyaan saya banyak banget Bun, nggak beres-beres kayaknya nih. Tapi waktunya udah 20.37 dan ini udah mulai banyak yang tanya. Ya. Terima kasih banyak Bun. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Bunda Arsaningsih. Waduh, kita banyak dapat cahaya ya malam hari ini. Terima kasih banyak Bunda, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari teman kita di YouTube. Pertanyaannya menarik. Pertanyaannya gini, dari namanya Traveling Channel 21. Dia bilang gini, kalau kita model pasrah aja, mungkin ini relate ya sama statement tadi terakhir Bunda nih, agak sedikit didalemin sedikit gitu ya. Kalau kita modal pasrah aja menjalani takdir ini, apakah bisa akan selesai atas takdir itu? Gimana pandangan Bunda? Silakan. Ya, dalam menjalani takdir itu tidak cukup hanya pasrah bongkoan itu tanpa upaya, ya. Tapi yang karena apa? Dalam proses kita pasrah karena harus terpaksa, tentu tidak ada proses ikhlas. Ya, kalau sudah ikhlas itu karena kita paham kenapa harus menerima, kan gitu. Orang tuh tidak bisa pasrah aja tapi dia bisa ikhlas, tidak. Kadang-kadang dia sudah kepentok, oke lah saya menerima, tapi dalam hatinya tidak ikhlas. Nah, di sini yang diperlukan sebenarnya adalah proses berserah.
Ya, bukan pasrah, berserah pada Tuhan, menguatkan keimanan, keyakinan kita kepada Tuhan. Tentu kita tahu ya ini bagian takdir, tidak bisa dirubah, tapi kita bisa berupaya. Dan itu tadi yang saya bilang, jangan membentuk karma baru yang buruk, Kang Abu ya. Tetap ya dengan proses itu kita mengubah diri kita, melakukan perubahan. Ya, kita dapat buruk berarti kita dulu menanam buruk, berarti harus ada perubahan karakter, harus ada perubahan di sisi bagaimana dengan ikhlas menerima, barulah nanti itu akan menjadi baik. Ya, jadi menurut saya ya harus selaras ya dalam proses pasrah, ikhlas, dan mengubahnya. Jadi tidak cukup hanya pasrah aja, tapi juga berupaya terus menanam kebaikan, karena hanya karma baik kitalah yang dapat mengubah hidup kita. Oke Bun, terima kasih. Mungkin kapan-kapan kita akan bedah lebih dalam apa bedanya pasrah dan berserah, dan caranya berserah itu gimana sih. Nanti kita akan bedah lebih dalam ya. Kalau kita ngomongin berserah Kang Abu, saya aja butuh 3 hari untuk menjelaskan itu dalam workshop Soulmatter. Ya agak memang susah ya, beda. Bukan beda tipis berserah dengan pasrah, tapi beda besar, jauh berbeda gitu kalau dilihat dari sudut energi, karena energi orang yang pasrah dengan orang yang berserah berbeda banget, karena ini akan menentukan kapasitas cakra-cakra pada diri seseorang. Perubahannya akan kita bisa rasakan dan kita bisa ukur. Oke Bun, thank you, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan dari Alvita Mulyadi. Ini nama akunnya, nickname-nya adalah Alvita Mulyadi. Bunda Arsaningsih, apakah cara memahami takdir kita dan karma dalam hidup kita hanya melalui Soulmatter? Jika belum memahami Soulmatter, bagaimana cara kita bisa memahami diri? Silakan. Ya, terima kasih ya. Memang ini hanya melalui Soulmatter tidak sih, banyak jalan menuju Roma kan gitu ya. Cuma dengan Soulmatter itu mempermudah proses menurut saya ya, karena data itu tersimpan dalam proses energi di alam ini, jadi mempermudah menerjemahkannya dengan proses Soulmatter. Nah, kalau kita tidak punya dasar proses energi untuk memahami karma, ya mengamati. Ya, kalau orang Jawa bilang ilmu niteni, ini ilmu mengamati. Kan sebenarnya itu niteni kejadian, mengamati keseharian kita, mengamati apa yang kita pikirkan. Yang sulit itu kan mengamati pikiran kita. Makanya banyak proses meditasi, hening, mengamati pikiran itu kan susah gitu loh. Kalau yang baru kita pikirkan itu mungkin bisa kita amati, tapi bagaimana dengan proses yang sudah terlewatkan, pikiran-pikiran yang banyak yang terekam dalam pikiran kita ya secara energi yang kita sudah lupakan, tapi itu masih ganjel gitu loh, masih menjadi beban dalam batin kita. Nah, di proses otak kita itu kan kalau dia terus dipikirkan kan energinya semakin kuat. Jadi kalau kita paham dengan energi, kita bisa mengamati, oh ini pikiran ini di otak saya kuat, berarti saya tuh sering sekali memikirkan, sehingga itu mewujud dalam proses hidup kita ya. Nah, di sini kalau kita tidak paham ya agak sulit juga. Jadi ya mungkin yang paling ya kalau dulu saya belum paham energi, yang saya lakukan ya saya mengamati aja. Saya punya waktu lebih me time untuk diri saya, mulai mengamati sekeliling saya. Tadi sudah dijelaskan Kang Abu bahwa karma yang terbesar di sekeliling kita, maka amati dulu orang-orang terdekat dengan kita, kemudian amati di luar lingkungan kita, dan yang bisa saya gunakan lagi adalah orang lain adalah cerminan diri kita. Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin mulai mengamati orang lain. Orang lain itu sikapnya bagaimana ya sama saya? Baikkah, burukkah?
Kadang kita kan sering melihat, wah yang datang kok orangnya suka marah-marah aja sama saya. Kenapa sih orang yang suka marah-marah datang, saya ketemu orang yang suka marah-marah sama saya? Berarti kan harus ada mulai dipikirkan ada apa ya? Karena menurut hukum energi, sejenis menarik jenis. Orang yang di dalamnya masih banyak pendaman kemarahan akan menarik orang-orang yang berkesejenisan datang. Ya, jadi kalau kita mengubah proses kemarahan di dalam diri kita, kita bisa berdamai dengan diri kita, maka kita akan mengamati sekeliling kita, oh yang datang sekarang orang-orang yang damai. Ya, jadi itulah proses kita, orang lain adalah cerminan diri kita. Apa yang kita radiasikan keluar akan menarik yang sejenis dengan yang kita radiasikan itu datang pada diri kita. Ya, begitu kita mengubah diri kita, makanya kan banyak orang, kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita. Begitu diri kita berubah ya ke sisi yang mungkin lebih positif, mulai menata pikiran kita, ruwetnya sudah mulai hilang, maka banyak solusi yang datang ya pada diri kita. Atau kita yang selalu meradiasikan ingin proses menjadi lebih baik, maka hal-hal yang membuat kita menjadi lebih baik akan datang. Yaitu itu sebenarnya bekerja berdasarkan hukum energi. Maka mereka yang selaras dengan hukum energi atau hukum yang diciptakan Tuhan ini akan mendapatkan kualitas hidup yang baik. Cuma seringkali kita itu kan tidak diajarkan untuk proses hukum energi itu bagaimana bekerjanya, sehingga kita tidak paham ya. Nah, itu salah satunya hukum energi yang bisa membantu kita untuk mulai menata diri kita menjadi lebih baik. Ubahlah diri kita ke hal yang positif, ya, sadari yang negatif, ubah ke hal positif, maka lingkungan kita pun akan berubah sesuai dengan kesejenisan yang kita radiasikan. Oke, terima kasih Bun, mind blowing, terima kasih. Ini juga dari teman kita, ada dari nickname-nya Sri. Bunda, apakah yang kita alami juga ada hubungannya dengan karma leluhur? Dan bagaimana menyelesaikan atau memutuskan karma leluhur kita? Nah, menarik nih, silakan. Ini anyway pertanyaan yang sama ada 4, Bun. Jadi ini mewakili. Wow. Ya, silakan. Ya. Oke. Kalau berhubungan dengan karma leluhur, ya. Apakah yang kita alami ini gimana berkaitan dengan karma leluhur gitu ya? Sebenarnya karma itu bersifat personal, ya, tidak bisa dipengaruhi oleh karma orang lain. Kalau karmanya leluhur, ya leluhur itu yang akan menerima buah karmanya. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Cuma dalam kasus ini kan banyak yang rancu gitu ya, yang tidak benar-benar paham, sehingga dikatakan, wah ini gara-gara leluhur kamu yang begini, kalian akan mendapat hal seperti ini. Padahal tidak demikian. Nah, kenapa hal itu bisa dinyatakan seperti itu? Ya karena dia itu terlahir pada leluhur yang demikian karena kesejenisan dalam proses karma. Itu baru benar. Jadi karma leluhur dengan karma anak leluhurnya itu akan terlihat bahwa ada kesejenisan. Ya, mereka akan tertarik lahir dalam terah leluhur ini karena ada kesejenisan karma yang harus diselesaikan. Ya, itu prosesnya demikian. Jadi kalau kita paham dengan proses ini, maka kita tidak lagi menyalahkan keluar atas apa yang menjadi bagian atau takdir hidup kita. Tidak ada pengaruh dari leluhur kita. Kecuali ya ada kasus, kenapa ini dikatakan begitu, ada juga benarnya ketika orang yang lahir dari leluhur ini ternyata jiwanya adalah leluhur itu sendiri, dari terah 3 terah. Dibilang begitu, kan bisa aja dia lahir lagi di terah leluhur itu dan mendapat hal buruk dari apa yang dia lakukan dulu, bisa juga ya. Jadi karma setiap orang itu spesifik ya, sendiri-sendiri, tidak bisa dipukul rata. Oh kalau leluhurnya begini nanti anak keturunannya begini, tidak bisa.
tetap karma itu dibawa masing-masing. Ya tidak bisa dihibahkan atau karma itu tidak bisa disedekahkan, tidak bisa juga diturunkan. Kalau ini harta bisa diturunkan ya, diwariskan gitu ya, enak kita jadi anak keturunan. Kalau leluhurnya kaya kan kita bisa dapat warisan, tapi kalau karma ya dibawa sendiri-sendiri gitu. Oke. Jadi ya balik lagi ya, nggak ada yang bisa menggantikan gitu ya. Bahkan perjalanan menuju Tuhan itu nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa diwakilkan. Disinilah banyak orang berpikir, wah saya sudah nitip doa, saya sudah begini. Oh nggak bisa, saya minta didoakan orang lain, nggak bisa, ya doa sendiri gitu. Dijalani sendiri. Ya, tapi divisi penitipan doa laku sekarang, Bun. Jadi nggak apa-apa ya. Terima titipan doa gitu misalnya. Ya itu kan sesuai keyakinan masing-masing ya. Kalau yakinnya begitu ya sudahlah, walaupun dialami tidak demikian, tapi ya sudahlah, kita tidak bisa mengatakan ini salah itu, karena kebenarannya kan bertingkat ya. Betul. Jadi toleransi kita pun akan lebih, ya bisa memang harus begitu, ya sudahlah. Mantap, Bun. Asik, Bun. Terima kasih. Oke, ini udah 24/9 tapi pertanyaannya masih banyak banget. Bun, jadi kapan-kapan kalau ada waktu, mudah-mudahan kita dikasih waktu. Dikasih karma lagi ya, Bun, untuk ketemu. Makanya kita sama-sama bikin karma yang baik ya. Benar. Pokoknya saya lagi nyari karma, gimana caranya ketemu lagi gitulah kira-kira ya. Oke, ini ada yang resen 3, jadi mohon ke Ibu Anca, Mas Aryo, Ibu Rina straight to the point, satu pertanyaan ya supaya efektif efisien gitu. Oke, Bu Anca silakan. Selamat malam Bunda Rina. Selamat malam. Ya. Dulu dengan sekarang perceraian itu banyak, Bunda ya. Nah, tetapi kalau orang dulu itu ada, kalau orang Jawa ya, bangun nikah. Nah, kalau sekarang kayak gitu kan sudah agak meluntur ya. Apakah bangun nikah dalam kultur Jawa itu dilakukan untuk menghilangkan karma dan takdir yang buruk? Terima kasih Bunda. Makasih Mas Agung. Wah asik nih, ini menarik nih ya, antara perceraian dengan karma. Oke Bun, dijawabnya nanti sekalian ya, supaya pertanyaannya dulu kita kumpulin. Oke. Sebentar. Saya mau nanya dulu. Oh iya, oke. Sama Ibu Ancanawati ya, Bu, bangun nikah silakan. Itu ya, karena kan kita tidak semua tahu di Jawa itu bangun nikah ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan dulu bangun nikah itu bagaimana. Nah, bangun nikah itu kalau di Jawa ya Bun, itu misalkan kita kan kalau orang Jawa ada weton ya, pon, legi dan lain sebagainya. Nah, karena hitungan orang dulu itu kan yang tadi Bunda bilang bahwa dia titis, memperhatikan ya. Nah, jadi kamu nanti bangun nikah biasanya kan ada syarat-syaratnya. Ini ya sesuai dengan kultur Jawa lah. Nah, terus di saat kita sudah bangun nikah itu kebetulan juga ya, entah kebetulan entah itu sudah diridhoi oleh semesta. Jadi perkawinannya bagus. Nah, enggak sekarang kan sedikit-sedikit berantem, cerai, enggak ada kecocokan gitu-gitulah, Bun. Nah, seperti itu yang saya tanyakan. Terima kasih, Bunda. Iya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Langsung jawab. Disatuin dulu boleh ya, Bun ya? Ya, nanti diingetin lagi ya, Mas. Saya sering lupa. Nanti saya ingetin. Udah dicatat ya, tentang bangun nikah supaya kalau dijawab kan siapa tahu nanti jawabannya relate gitulah kira-kira. Oke. Supaya efektif efisien. Mas Aryo silakan. Tadi juga disebutkan bahwa tidak bisa merubah orang lain, yang bisa dilakukan adalah merubah diri sendiri, karena ada beberapa orang yang sering healing ke Bali misalkan, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Ada yang tadi Bu Anca juga sedikit menyinggung bahwa sudah mempertimbangkan bibit bebet bobot saat menikah, tapi begitu menikah cuman beberapa bulan udah cerai gitu. Jadi ya sebenarnya faktor eksternal ini seberapa kuat sih dalam mempengaruhi kita? Apakah hanya bisa yang kita lakukan itu memperbaiki diri sendiri, atau mungkin ada effort tambahan yang diperlukan? Misalkan kita harus membangun misalkan rasa kebersamaan atau gimana gitu supaya
faktor-faktor eksternal itu mungkin bisa diminimalkan atau ada cara lain. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi Mas Aryo yang ke Bali nggak healing karena nggak ketemu sama Bunda Arsaning sih, itu aja permasalahannya sih sebenarnya ya. Gak juga lah. Oh, nggak juga. Oke, terima kasih Mas Aryo. Ibu Rina, silakan. Punten ya, nggak pakai kamera karena Iya, mangga silakan, Ibu. Jadi gini, kalau misalnya sejati dirinya kita itu memang sudah membawa data atau apakah juga kita itu juga masuk ke dalam satu DNA yang pasti, yang sama itu aja gitu misalnya, atau blueprint yang sama, karena misalnya DNA ras gitu ya. Karena saya pernah itu dituliskan mengenai past life saya 4 kali, itu sepertinya saya cuma jadi orang Indonesia aja, belum pernah tuh ngerasain jadi orang bule gitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, menarik nih ya. Oke, terima kasih Bu Rina. Jadi ini yang pertama dari Ibu Anca tentang bangun nikah tadi gitu. Kalau dulu mungkin dilihat bibit bebet bobot, tadi Mas Aryo juga bilang dilihat wetonnya. Jadi kelihatannya tuh langgeng gitu. Nah sekarang gitu mungkin sebelum nikah ngomong kayaknya kita jodoh deh. Nah 3 tahun nikah kayaknya kita nggak jodoh deh. Nah gitulah kira-kira. Gimana tuh Bunda Arsaning sih? Iya, benar. Proses mempersiapkan perkawinan ini kan tidak mudah ya. Kenapa orang dulu lihat bibit bebet bobot atau membangun nikah dengan hitungan perwetonan dan sebagainya. Itu pun dilakukan dari proses dulu niteni ya, melihat dari biasanya kalau wetonnya begini nikah sama yang ini akan begitu ya, itu kebiasaan. Tapi kembali secara energi pun memang ada, memang real ada. Seandainya mereka dipaksakan menikah kan jadi buruk. Jadi dulu saya juga nggak percaya dengan proses perhitungan-perhitungan. Tapi begitu kita menelaah dari proses energi, oh ternyata itu bagian dari rekaman jiwa mereka, sehingga apabila dipadukan akan terjadi hal buruk. Ya secara otomatis tentu hasilnya akan buruk. Nah dari sini kembali kalau memang mau dilanjutkan harus ada kesepakatan dari kedua pihak untuk saling menerima, saling menghargai ya, tentu diperkuat perkawinan itu kembali pada kesepakatan mereka berdua. Dan saya lihat sih kalau di dahulu rata-rata mereka bisa menghargai suatu perkawinan sebagai suatu proses spiritual ya, saling menjaga. Tapi sekarang sesuai dengan proses perubahan era zaman ini, kebiasaan seperti itu seakan-akan sudah tidak terlalu diperkuat ya, karena dibangunkan dari dua suami istri ya, tidak bisa dari luar. Kadang-kadang di luar ini malah suka ngerecokin ya. Dan dulu belum ada Instagram sih Bun. Dan belum ada ya, Instagram belum sangat terbuka dengan itu ya. Sehingga ya mau nggak mau godaan itu kalau dulu sangat minim, sekarang di mana-mana. Ya kembali pada mereka pribadi masing-masing bagaimana menyadari bahwa proses perkawinan itu sebenarnya proses spiritual yang sakral, di mana proses penyelesaian karma, di mana proses untuk bertumbuh ya mengarah pada menuju ke kebenaran sejati. Ya banyak orang tidak melihat proses itu di zaman sekarang, sehingga mereka dengan mudahnya berganti-ganti pasangan ya, karena ya berbeda ya era zamannya ya, kita juga nggak bisa memaksakan hal tersebut. Nah kembali pada pilihan sebenarnya, walaupun di saat sekarang pun dengan banyaknya godaan, kalau mereka teguh dengan keyakinan, dengan proses mereka untuk saling membangun suatu perkawinan ini dengan baik ya, demi anak-anak keturunan yang lebih baik ya, tentu mereka akan ikhlas untuk saling menerima, memaafkan dan bertumbuh bersama. Karena saya juga melihat dari proses mereka yang bertumbuh secara spiritual bersama, tentu mereka akan menghargai proses perkawinan mereka,
apalagi dengan kehadiran anak-anak, mereka pun bertanggung jawab karena mereka tahu karma mereka kenapa punya anak di sana ya, punya suami istri, karena tak lepas dari proses penyelesaian hutang karma. Kalau mereka benar menyikapi, maka proses berikutnya pun akan sebenarnya kesempatan kita ya untuk menyelesaikan proses tersebut. Oke, mantap, terima kasih. Sedikit mungkin ini udah menjawab banyak dari Mas Aryo. Faktor eksternal itu bobotnya gimana sih Bun untuk membuat karma kita lebih baik? Gitu. Silakan. Ya, 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 proses eksternal itu dibilang sangat mempengaruhi ya, bahkan sangat menggoda. Ya, itu jelas ya, tapi ya kembali ke tangguhan atau keteguhan hati kita dalam menjalani proses hidup kita. Apabila kita sudah mengenal diri kita lebih dalam, untuk apa kita lahir, untuk apa saya punya istri, punya anak, punya keluarga, proses menjalani hidup, maka kita menjadi pribadi yang tangguh ya, yang ikhlas dalam menjalani semua proses ya. Kadangkala kita sudah berpikir berhitungnya bagus, kok meleset karena kita punya karma-karma baru, dibentuk baru. Orang sering lupa perhitungannya bagus pada saat dari dia dapatkan perhitungan dari apa, dilihat dari weton, dari ini, dari past life-nya bagus. Tapi keputusan mereka, pilihan mereka tergantung pada kehidupan saat ini. Ada aja yang wetonnya berhitungnya buruk ya, dari faktor internalnya buruk, tapi ternyata mereka mau menerima dan berubah menjadi baik. Ya mereka akhirnya berakhir dengan baik. Jadi keputusan pada saat ini, pilihan-pilihan bijaksana dalam kehidupan saat ini juga menentukan. Ada beberapa yang saya lihat dari rekaman past life-nya buruk, tapi kemudian mereka sepakat untuk membangun rumah tangganya dengan baik, mengorbankan ego-ego mereka dan mau bertumbuh bersama, ya mereka akhirnya mendapatkan kualitas perkawinan yang baik. Disinilah sering kita lihat kita tidak tangguh dalam menjalani proses hidup kita karena ada faktor ego yang kita pelihara. Oke. Menarik. Wah, ini harus dibahas di satu sesi sih, Bun. Banyak banget. Terakhir, Bun. Tadi tuh berbicara masalah past life. Kenapa 4 kali past life orangnya Indonesia terus gitu? Apakah ke DNA yang udah pasti atau gimana tuh kira-kira? Silakan, Bun. Kalau saya ukur sih tidak terus di Indonesia ya. Itu kan baru 4 kelahiran, padahal kelahirannya kan banyak kali. Nah, kenapa ada proses pengulangan kelahiran di Indonesia? Berarti ada proses karma yang belum terselesaikan dengan tempat mungkin, atau orang-orang yang betulan lahirnya sama-sama di Indonesia. Dan tentu terpetakan lahir itu bukan suatu yang kebetulan. Biasanya kalau mereka belum terselesaikan di past life, mereka akan dilahirkan kembali di tempat di mana mereka berhutang karma dengan proses ini. Tidak hanya dilahirkan, mungkin dia akan berkunjung ke tempat-tempat, pindah tempat ke tempat-tempat di mana karma mereka belum terselesaikan. Ya, jadi dari DNA pun kalau dilihat, misalkan seseorang yang punya sakit diabetes ya, dari proses diabetes ini bisa diukur ini DNA-nya, kemudian kecenderungannya. Ternyata proses DNA kalau kita pelajari itu mempunyai energi yang meradiasi, dan ternyata kecenderungan dia punya rekaman diabetes itu tidak hanya pada kehidupan saat ini terbentuk, tapi karena di kehidupan yang dulu dia sudah pernah menderita sakit diabetes, dia akan lahir pada keluarga-keluarga yang memungkinkan terjadinya karma tersebut mewujud secara berfisik dengan sakit diabetes yang dulu sudah mereka rasakan. Jadi dari sisi sakit pun, kenapa banyak sakit-sakit yang tidak terselesaikan di kehidupan saat ini terus bisa sehat? Karena mereka telah mempunyai rekaman di past life dengan kelemahan ya dari secara energi, dan terpeta secara DNA mereka akan dilahirkan dengan kesejenisan daripada DNA yang
ada. Ya, jadi istilahnya keluarga yang mempunyai darah atau rekaman DNA yang sama, karena hukum sejenis menarik sejenis yang memetakan hal tersebut dapat secara berfisik ya menerima karma yang harus dia terima. Oke, Bun, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan lu dong buat Bunda Arsaningsih, Bun. Malam hari ini saya rasa bukan hanya saya, kita semua yang menyaksikan mendapatkan enlightenment gitu ya, banyak cahaya, banyak kesadaran yang mudah-mudahan ini membawa kita lebih menyadari tentang karma dan lebih bisa menikmati dan mensyukuri hidup, karena ya mau gimana lagi gitu ya, dalam tanda petik, karena ini semua yang kita hadapi hanyalah perilaku, perbuatan, dan karma kita masing-masing. So just enjoy the life. Terima kasih. Sedikit sebagai penutup, Bunda Arsaningsih, final statement untuk episode 488. Silakan. Iya, tadi udah panjang lebar nih Kang Abu. Terus ke finalnya apa ya? Ya, sebelum kita menjelajah dunia, sebelum kita memikirkan semesta, sebelum kita memikirkan suatu hal yang jauh dari diri kita, mengapa kita tidak memulai 1 meter dari diri kita, yaitu energi kita yang terradiasi. Seandainya kita paham dengan proses itu, maka kita akan memperbaiki proses diri kita. Energi apa yang kita radiasikan, entah itu hal baik, hal buruk, semua terekam di dalam diri kita yang kita bawa kemana-mana. Ya, lebih baik luangkan waktu untuk mengenal diri kita, memahami apa yang kita pikirkan, selaraskan dengan apa yang kita niatkan, yang berada dalam batin kita, agar kita benar-benar utuh, tidak lagi separuh-separuh ya dalam menjalani hidup, tapi dengan penuh keyakinan kita menyadari bahwa kita hanya sepercik cahaya Tuhan yang akhirnya akan menguat ketika kita menyadari bahwa semua yang terjadi adalah dari apa yang kita ciptakan, dari pikiran kita, perasaan, perkataan, perbuatan kita. Maka ya mulailah dari dalam diri kita, dari 1 langkah yang kita lakukan, 1 pikiran yang kita ciptakan, dan juga 1 perbuatan yang sudah kita lakukan. Mari kita berbuat lebih banyak karma baik untuk membuat diri kita lebih bercahaya. Itu aja. Terima kasih. Keren, luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Bunda Arsaningsih. Bun, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak atas semua statement-statementnya. Saya rasa sekali lagi ini sangat bermanfaat untuk perjalanan hidup kita, untuk kesadaran kita, untuk memperbaiki karma kita. Jadi dengan final statement tadi mengakhiri yang sebenarnya nggak pengen berakhir ya, pertanyaannya masih banyak, tapi mudah-mudahan karma berikutnya akan membawa pertemuan saya dengan Bunda Arsaningsih yang mudah-mudahan ini akan selalu menyebarkan karma-karma positif, karma-karma baik, dan selalu menanamkan kita untuk selalu berbuat kebaikan atas dasar cinta kasih. So, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Sampai ketemu kapan-kapan, insya Allah ya Bun, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan lagi. Pasti ada jalan untuk proses berbagi. Terima kasih Kang Abu, luar biasa kesempatan saya diundang, juga Bapak Ibu semua yang sudah bersama-sama ya berbagi. Saya juga mohon maaf apabila ada statement saya yang belum pas, belum klik. Ya, itu adalah suatu proses. Nantinya juga akan mulai mengarah ke hal tersebut. Mau tidak mau, kita pun akan berlabuh di pelabuhan yang terakhir, yaitu pelabuhan cinta Tuhan. Ya, akhirnya kita akan kembali pulang. Terima kasih. Oke, kalau ada yang belum pas, intinya belum ngerti aja sih gitu ya kira-kira. Ntar juga ngerti sendiri. Ya butuh waktu. Oke, terima kasih sekali lagi. Boleh tepuk tangan untuk Bunda Arsaningsih. Mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu besok di jam dan channel yang sama. Terima kasih.